lagi ada di mana? Kalian tahu nggak ya kita ada di mana? Di mana ya? Guys, petunjuknya itu depannya B. Belakangnya Y. Tuh. Apa tuh? Apa tuh? Awan ya dong. Baru. Perkenalkan dulu ya, aku Priscilia. Aku Steven. Aku Owen. Aku Jesslyn. Jadi tunggu terus ya vlog kita hari ini ke Baduy. Dadah. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke Baduy, ada nih beberapa peraturan yang harus kita ikutin dulu. Di Baduy itu tidak semuanya boleh diakses. Ada tempat-tempat yang nggak boleh asal dikunjungi. Misalkan, jika ingin masuk ke rumah, atau bahkan nih kita foto-foto sekitar, atau foto sama orang-orang Baduy, kita harus izin dulu kepada ketua sukunya di kampung tersebut. Nah, selanjutnya dari pintu masuk kita harus berjalan beberapa meter ke dalam untuk menuju loket pembelian tiket. Untuk harganya sendiri, harga tiketnya per orang sebesar Rp10.000. Selama perjalanan dari base camp ke pos 1, kita masih menemukan beberapa tempat dagangan yang menjual gelang, madu, air kelapa murni, serta minuman manis lainnya, dan juga yang banyak yang menjual kain. Nah, kain ini dibuat dengan proses ditenun, dan hal ini tuh merupakan tradisi wajib bagi kaum perempuan, terutama Baduy luar. Alat yang digunakan itu disebut pakara atau raraga yang terbuat dari kayu dan bambu. Dan biasanya hal ini tuh dilakukan di depan teras rumahnya. Selama perjalanan menuju pos 1, kita perlihatkan tempat penyimpanan pangan atau padi yang disebut leit. Satu leit cukup untuk menyimpan pangan selama 100 tahun. Tiba-tiba pos 1. Pos 1 guys. Pos 1. Halo teman-teman, kita mengabarkan dari pos 1 checkpoint. Nah teman-teman, Pos 1 guys. oh my god, Ini pos 1 teman-teman. kita udah sampai checkpoint 1. Masih ada 2 lagi checkpoint lagi. Kita masih harus naik lagi tuh, turun naik. Nah, setelah beristirahat sebentar di pos 1, kita akan melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Dan selama perjalanan ini, kita diperlihatkan dengan adanya sumber mata air yang dapat dikonsumsi. Nah, tadi kita jalan nih dari pos 1 sampai ke pos 2. Walaupun jalanannya agak terjang, agak susah, ya tapi paling kita cuma makan waktu 20 menit. Setelah kita istirahat sejenak di pos 2, kita pun melanjutkan perjalanan menuju pos terakhir yaitu pos 3. Menuju pos 3 memakan waktu yang cukup lama karena trek perjalanan cukup ekstrim. Dengan terlihatnya ada jembatan gazebo, tandanya kita sudah sampai di destinasi terakhir yaitu pos 3. Punten A, mau nanya-nanya dikit. Gimana sih A ngejaga tradisi Baduy di era sekarang yang udah modern gitu A? Itu yang nggak boleh sama sholat nggak boleh. Nah. Itu harus ketat. Nggak boleh melarang. Terus aturan apa sih A yang benar-benar nggak boleh dilarang antara Baduy luar sama Baduy dalam? Itu hampir sama juga kalau di dulu Baduy yang nggak boleh. Semuanya nggak boleh. Kalau nggak boleh sama adat nggak boleh. Kalau misalnya ngelarang gitu A, dapat hukuman apa A biasanya? Ada hukuman dari Kokolot. Di itu doang di omongin nggak boleh lagi. Oh diomongin. Iya nggak boleh kayak gitu. Dikasih tahu ya. Iya. Oke A, makasih A. Punten A. Boleh dikenalin dirinya teh siapa? Boleh, namanya Santi. Oh, namanya cantik ya. Dede nama siapa Dede? Yana. Oh, Dede. Oke, aku izin nanya ya Teh, punten nih mah. Kalau menurut ada gak sih Teh perbedaan antara Baduy luar sama dalam?
Ada. Oh ada. Ada. Gimana teh? Kalau di luar kan bajunya bisa biru sama hitam. Hmm. Terus di dalam bajunya hitam sama putih. Oh. Terus nggak pakai sendal. Oh. Bahkan di luar kan boleh pakai sendal ya. Di Hmm. dalam enggak. Sebenarnya warnanya itu melambangkan apa sih teh? Sebenarnya ada gak sih artinya? Cuman ini ya. Cuman pembeda gitu ya teh. Oh. Jadi kalau Baduy dalam tuh kayak nggak pakai sandal atau sepatu, jadi kayak kaki aja langsung gitu ya. Iya. Oh. Teteh sehari-hari selain jualan kayak gini ya teh, biasa ngapain teh? Pengen nenun terus ke ladang. Oh nenun. Nenun susah gak sih teh? Kayak perlu konsentrasi banget ya teh, aku liatin. Lumayan susah sih. Biasanya nenun tuh kalau satu kain begini bisa ngabisin berapa lama? Kalau yang kecil ada yang 2 hari, ada yang 3 Oh. hari. Kalau yang 2 meter itu 1 bulan. Berapaan tuh teh kainnya? Kalau yang gede 300, kalau yang kecil 25. Lumayan ya. 1 bulan loh. Iya. Capek juga itu pasti bikinnya. Iya, itu capek sih teh. Iya capek. Itu kain benang-benangnya itu terbuat dari apa sih teh? Kalau boleh tahu? Benang-benangnya kurang tahu sih soalnya beli. Oh. Jadi teteh beli terus teteh yang bikin gitu ya? Iya. tas ini juga teteh yang bikin teh? Ini ngejualin doang. Oh, kalau tas ini ngejualin. Oke sih teh. Terima kasih ya teh, maaf mengganggu. Iya, sama-sama. Terima kasih teh. Tempatnya benar-benar indah loh teman-teman. Tempatnya itu benar-benar hutan yang Banyak pohon, aduh adem banget. Terus juga kalau kalian bisa dengar nih, mungkin gak ada kedengeran ya. Ada suara air nih. Kita di dekat-dekat air, kayak air ngalir gitu. Di Baduy itu masih asli banget semuanya, masih kejaga alamnya. Baduy keren banget ya. Iya, benar. Nah teman-teman, ini nih yang aku bicarain tadi, yang ada suara-suara air ini guys. Di Baduy ada air terjunnya ya teman-teman. Oh my god. Halo semua. Kita udah balik ke UBD lagi nih. Betul. Nah, jadi episode Kali ini. SSB-nya hari ini udah kelar ya teman-teman. Stay tune ya teman-teman. See you terus ya. Bye-bye. Dadah. Nah, jadi kesan dan pesan aku dari Baduy itu adalah mungkin karena aku jarang olahraga, jadinya waktu aku mendaki nih capek banget. Cuman itu pengalaman yang jujur seru banget karena kita bisa ngeliat nih kayak Baduy ternyata kerajiannya begini ya, ternyata situasinya begini ya, suasananya, pokoknya udara-udaranya tuh aduh cuy. Nah, kalau menurut aku apa sih perbedaan kota sama di Baduy ini? Ternyata aku bisa kenal banget nih selama aku mendaki. Jalanan kota kan udah mulus ya, udah ada trotoarnya. Sedangkan kalau saya jalanan Baduy, mereka tuh masih menggunakan batu, tanah merah. Jadi aku merasa, itu sebuah perbedaan sih. Terus juga aku merasa kalau misalnya rumah-rumah di Baduy itu masih beda sama di kota-kota. Kan kota udah pakai genteng, udah pakai seng. Kalau mereka tuh masih pakai daun, masih pakai bambu. Gitu. Terima kasih. Nah, jadi sepengalaman aku di Baduy itu banyak banget sih kayak kenangan-kenangannya sama di Baduy. Apalagi di Baduy kan kayak budaya ini masih kental banget nih. Jadi kita kayak banyak belajar juga di sana. Apalagi kan kita nih orang kota ya, kita nggak pernah tuh kayaknya kayak di Baduy gitu yang dia bajunya aja tuh dia harus menggunakan baju Baduy itu kayak warna hitam dan biru gitu-gitu. Terus mereka tuh jarang loh pakai kayak teknologi gitu kayak HP gini. Mereka tuh jarang, apalagi di Baduy dalam tuh kan nggak boleh ya kalau pakai elektronik kayak HP atau apapun itu yang berelektronik. Jadi kelihatan banget sih mereka sangat menjaga banget budaya di sana juga. Terus kalau perbedaan kota sama Baduy pasti ada banget lah ya. Kalau di kota kan kayak banyak orangnya, terus mobil motor pada lewat semuanya, jalannya besar. Kalau di Baduy itu setelah aku kesana itu tuh jalanannya tuh kecil ya. Jadi warga Baduy itu untuk jalan
jalanan ke rumahnya itu kayak bebatuan dan jalan kecil, apalagi di jalanannya itu kecil, terus di sampingnya itu kayak jurang gitu kan. Jadi kayak mereka tuh udah tahu, bahkan mereka tuh udah tahu jalan-jalan ke rumah mereka walaupun udah gelap, udah nggak ada penerangan lampu gitu-gitu sih. Itu pengalaman dari aku. Nah, jadi apa sih kesan-kesan gue? Nah, pertama yang dialami adalah cukup kaget ya, karena pas kita nyampe ke Baduy itu kita dimanjakan dengan adanya Indomaret, Alfamart, sekolah, bahkan ada tukang gorengan di sana guys. Cuma setelah kita berjalan beberapa meter ke dalam, memasuk ke dalam daerah Baduy, itu tuh baru kerasa banget rumahnya masih terbuat dari anyaman bambu, anyaman tanaman, anyaman daun, bahkan jalan setapaknya aja itu masih lewat tanah merah dan bebatuan gitu guys. Apa sih perbedaan antara Baduy ini dan kota? Nah, perbedaannya sangat signifikan adalah pertama adalah susah sinyal guys di sana. Di sana tuh sinyalnya cukup sulit didapat, apalagi pas sudah masuk ke dalam pertengahan Baduy itu bukan susah lagi, bahkan hilang guys susah sinyalnya. Yang kedua itu perbedaan yang sangat signifikan adalah arsitektur rumahnya. Itu yang kalau di kota kan udah dari tembok dan lain-lain, sedangkan di Baduy itu masih dari anyaman seperti yang tadi saya bilang. Gitu aja sih guys. Menurut gue guys, ini menurut pendapat gue ya, perbedaan di Baduy sama di kota tuh beda banget. Kalau di kota kita dapat akses internet banyak banget, kita bisa searching sana sini. Tapi kalau di Baduy itu bener-bener akses internetnya terbatas banget, bahkan sampai nggak ada, bener-bener nggak ada, jebot parah. Segitu aja ya guys ya.